Oke, tulis dulu judulnya di sini. Ya, buku yang bisa jadi vitamin jiwa. Hai, Rizky, Kiki, apa kabar? Ini menjadi peserta penonton online yang pertama ya, dapat door prize nih harusnya Kiki. Apa kabar Kiki? Sehat kan? Semoga sehat selalu ya, sama suami juga. Semoga dilancarkan selalu hari-harinya, sukses dan sehat selalu buat Kiki. Dan teman-teman sekalian, selamat malam. Ketemu lagi di Ngobras bareng. Malam ini kita ngobrol santuy lagi bareng sama Kak Rani di sini. Terus malam ini Kak Rani nggak sendirian, karena di beberapa edisi kemarin kan Kak Rani sendirian aja tuh. Tapi malam ini Kak Rani nggak akan sendirian lagi, karena ternyata sendiri itu kadang-kadang kesepian ya. Nggak bercanda. Oke, dan malam hari ini Kak Rani udah punya tamu yang spesial banget ya. Beliau ini adalah seorang lulusan sarjana psikologi juga, kemudian melanjutkan pendidikan psikologi juga di Unika Sugio Pranoto juga, jadi di kampus yang sama dengan Kak Rani. Nah, saat ini beliau itu banyak sekali fokus di terapi bicara untuk anak-anak dan juga menjadi seorang mindfulness practitioner. Wah, keren banget ya. Oke, nanti kita kenalan langsung siapakah beliau, terus kemudian kegiatan sehari-harinya kayak gimana, terus pengalamannya apa aja sih yang pengen di-sharingkan gitu kan. Nanti kita bakal kenalan lebih lanjut. Tapi malam hari ini temanya spesial banget. Kak Rani udah siapin nih beberapa buku nih di sini. Wes, apa aja tuh bukunya? Nanti kita bakal bahas bareng. Tapi yang pasti malam hari ini kita bakal bahas gimana sih caranya meningkatkan mood booster kita gitu ya. Jadi kalau kita lagi down, kita lagi nggak semangat, kita lagi ada masalah gitu, gimana sih caranya supaya mood kita tuh bisa meningkat lagi. Nah, ternyata banyak teman-teman kita di luar sana ternyata mereka bisa meningkatkan moodnya itu lewat membaca buku, dan buku itu dijadikan sarana me time untuk mereka gitu. Nah, jadi lewat buku juga bisa jadi istilahnya vitamin untuk jiwa atau soul kita. Cie. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut ya. Jadi malam hari ini Kak Rani spesial banget mengundang Kak Indri. Kak Indri ini tinggal di Padang saat ini. Terus kemudian nanti kita kenalan deh kayak gimana ya. Pokoknya asik deh ya. Dan tetap stay tune aja terus di ngobrol santuy bareng sama Kak Rani sampai 1 jam ke depan, yaitu sampai jam 10 nanti, karena banyak banget informasi yang akan teman-teman dapatkan. Pokoknya kita ngobrol santai aja, terus kemudian tapi tetap mengedukasi. Dan buat teman-teman yang pengen sharing atau pengen bertanya, langsung aja nanti layangkan di kolom komentar. Oke? Ya, jadi tetap stay tune ya. Sekarang Kak Rani bakal menyapa nih. Halo Ko Hendra. Udah ada Wildan Firsa, selamat malam. Ivoni Yulia Stanti, selamat malam. Karena ya 1993, selamat malam. Lemari buku nih. Hai. Halo Kak Indri. Hai Kak Rani, wih kita nggak Oh, janji hari ini, tapi iya ya. kayaknya 17 Apa? Agustus sudah semarak di dalam diri kita ya. Bener-bener. Auranya udah Seperti kerasa ya, auranya ya. Merah putih. Pas tuh. Pas tuh, aku yang di atas, kamu yang di bawah. Merah putih ya, untung nggak oh kebalik iya, ya. Oh, ini pasti. kayaknya emang udah Agustusan Nanti ya. kalau Kenapa? lanjut, kalau Kak Rani mau sapa-sapa dulu silahkan. Ini Oke, kayaknya oke, banyak iya, nih. iya. Banyak nih. Dari Only Rizky, Only You lah pokoknya ya. Amin, makasih Kak. Sehat selalu juga buat Kakak dan keluarga. Sukses selalu, semangat. Oke, thank you. Hendra Luo nih, merah putih. Wildan Putih. Firsa. Halo Kak Rani, halo juga Wildan. Salam kenal ini buat teman saya, rekan saya nih, namanya Teresia Indriani. Kita baru Oh ketemu iya, sekali ya waktu itu di, teman-teman sama iya. klien Kak Rani. Iya, iya. Kita waktu itu baru ketemu sekali ya, dan nggak sengaja banget ya kita pertemuan kita ya. Iya ya, Waktu pas nah ada di sebenarnya Semarang ya waktu kalau itu ya. saya buat teman-teman saya yang Hmm, mungkin join malam hari ini belum ada ya, belum. Kak Rani ini oke. kakak kelas saya ternyata, nggak ternyata ya, Mm-mm. memang kakak kelas saya di Semarang gitu, tapi Iya, ketemu iya, juga iya. cuma sekali, dan Iya, malah ketika betul. jauh seperti ini malah bisa ketemu lewat online, bisa kolaps bareng.
kadang-kadang emang orang tuh harus dijauhkan dulu ya, baru kursus, baru ketemu gitu ya, baru akrab ya. Jadi kita sama-sama nih kan alumni dari Unika Sugiarto Semarang. Ya, betul, Aku betul. Mm-mm. Kak Rani. Iya, iya. Jadi itu Gimana nih? memang aku ada subscribe ya Nancy Judge. Kak Rani sering nggak nonton nonton YouTube Nancy Judge itu? Kayaknya belum tuh, belum pernah. Apaan tuh? Oke. Nah, jadi di Nancy Judge ini sebenarnya dia subscribe-nya sudah sekitar 6M lebih gitu ya. Dan tadi tuh dia Hmm. membahas tentang fetishnya si Gilang yang baruin Ah, belakangan oke. ini kan ya. Mhm. Dan di situ ada quotation-nya punyanya Ibu Lita Widyo Hartini ya kalau Hastuti. tidak salah ya. Ah iya, Widyo Hartuti ya. Di Iya, situ bener. ada penyebutan Oh. quotation-nya gitu. Dan Terus, ya terus, terus. untuk kita patut untuk berbangga kali ya Kak Lani karena kita alumni Iya, iya. Unika Sugiarto juga Iya, kan. iya, Dosen iya, kita iya. masih Mhm. ditonton sama Iya, 6 iya. M orang kayak gitu. Wow, kece ya. Keren ya, menginspirasi banget ya. Oke. Nah, dosen-dosen kita kan juga udah banyak yang kemudian sekarang mendapatkan gelar doktor ya. Salah satunya Bu Ekstin Wibowo, Pak Siswanto, keren-keren ya, jadi ya. Ini mereka juga masih melek ya dengerin kita Hmm. karena kita mungkin jamnya memang agak malam ya Kak Rani, tapi Iya, iya. semoga obrolan kita itu bisa mengantar tidur yang lebih rileks gitu. Iya, iya. Semoga udah dapat inspirasi, terus habis itu istirahat dan informasi dari kita kan dibawa sampai mimpi gitu ya. Mengendap Sampai akhirnya. besok pagi seger lagi ngerti sama Sampai besok kita gitu pagi. ya. Iya, benar-benar. Oke, kita sapa lagi yuk, Kak Indri. Oke. Udah ada Muhammad Rizky, terus ada siapa lagi nih? Sen Herdianto, ada Lutfa, ada Pak Umar Kayam. Lumayan, lumayan. Oke, Oke, gimana nih? Kita mulai iya, langsung atau menunggu? yuk. Nggak apa-apa lah, kita ngobrol-ngobrol santai aja Kak Indri. Dan buat teman-teman yang pengen interaktif atau tanya-tanya tentang apapun yang berbau psikologi, jangan tanya-tanya yang lain karena kita belum tentu bisa jawab ya. Benar, Tanya-tanya yang benar, berbau benar. psikologi atau terkait topik malam hari ini tentang topik-topik bacaan yang pernah kalian baca, yuk langsung melayangkan di kolom komentar aja ya. Nanti kita bakal Atau bacain. kalian juga, atau bagi pendengar juga yang mungkin suka sama buku apa gitu kan, buku yang Mhm. menginspirasi, buku yang mengena banget buat hati teman-teman, bisa langsung aja di komen. Nanti kita bakal Yes. mungkin komentar atau bahas sedikit kali ya Kak Rani ya. Boleh, 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 boleh. Oke. Nah, Kak Indri, jadi kan idenya tuh gini, teman-teman itu tuh teman-teman maupun juga para klien yang kemudian akhirnya melakukan apa ya, melakukan konsultasi dengan profesional yaitu dengan psikolog, sering banget ngomong gini, Kak, sebelum saya tuh ke psikolog, saya tuh seneng banget baca buku. Jadi mereka tuh sering banget pengantarnya kayak gitu. Jadi lewat buku itu ternyata kita tuh memang bisa dapat banyak hal gitu ya Kak Indria. Kadang-kadang sih memang nggak bisa dipungkiri ketika Kak Rani sendiri lagi down atau kayaknya lagi butuh jawaban nih, lagi penat banget atau apa, lewat buku kadang apa yang kita baca tuh memang seolah-olah bisa menjawab pertanyaan diri kita dan kemudian bisa jadi mood booster juga ya kan, bisa jadi kemudian kita kayak dapat satu insight cuman dari buku doang tanpa harus cerita ke orang, tanpa belum ke psikolog dan lain sebagainya. Nah, menurut aku buku itu kan sangat powerful banget ya. Kalau Kak Indri gimana sih pengalamannya selama ini baca buku? Nah, ini dia Kak Rani. Ini yang mungkin Hmm. seru banget kali ya. Jadi, kalau boleh sharing dari awal, Hmm. aku nih niat masuk ke psikologi ini gara-gara baca buku loh Kak Rani. Dan tahu bukunya apa? Oh, apa tuh? Dan tahu bukunya apa? Bukunya ini salah satunya ada di sini sih. Nih, ini bukunya salah satu buku yang menghantarkan saya sampai masuk psikologi ini Chicken Soup sih. Berbagai seri dari Chicken Soup. Ah, Keren Kak oke, Rani kan? oke, iya, iya. Hmm. Jadi dari sini nih dikumpulin berbagai kisah dari orang-orang gitu kan, kisah-kisah yang related Hmm. banget sama kehidupan Ya. sehari-hari, gitu kan. Hmm. Dari situ tuh saya jadi merasa kayak aku jadi merasa kayak apa ya? Terus juga ya ternyata setiap orang itu mempunyai pengalamannya masing-masing, punya Hmm. insight-nya Hmm. masing-masing gitu kan. Jadi Iya, iya, dari benar-benar. buku ini nih yang saya baca mungkin SMP atau SMA gitu loh Kak Rani, sampai mengantarkan saya untuk mempelajari ilmu jiwa nih, ilmu psikologi Hmm. yang tekuni ya, saya sama Kak Iya, Rani iya, iya. tekuni gitu. Hmm. Dan, kita juga sebagai, kalau saya mungkin konselor dan terapis ya, kalau Kak Rani kan Iya. psikolog. Itu nggak kalau Kak Hmm. Rani itu melakukan yang namanya
biblioterapi. Bener, pernah nggak? Hmm. Karena waktu itu klien-klien saya kebanyakan anak-anak SMA nih, anak-anak SMA yang bandel-bandel gitu kan, yang butuh Hmm. terapinya nggak bisa cuma diajakin ngomong, karena kalau Iya, iya. diajakin ngomong, SMA itu bakal defense gitu kan. Jadi Nah. pendekatannya salah satunya ya lewat film dan buku, dan itu namanya Hmm. biblioterapi gitu kan. Kalau Kak Lani sendiri Hmm. gimana? Pernah nggak melakukan biblioterapi? Ketika ada klien datang dan stuck Hmm. habis, langsung pulang dibekalin, ini saya pinjam buku, silahkan Iya, dibaca, iya, iya, nanti di iya. buku kita konseling, kita bahas apa yang ada di buku ini gitu. Oke, oke. Pernah, tapi emang jarang sih. Kayaknya 2 sampai 3 kali pernah ada, karena emang masalah yang dialami si klien ini emang related banget dengan buku yang habis saya baca gitu. Terus kemudian ternyata memang mereka, setelah mereka, ya kita nggak bisa jamin mereka pasti akan membaca buku itu ya Kak Indri ya. Dan kadang-kadang baca pun juga belum tentu sampai habis gitu kan. Tapi ternyata Bener. juga ada beberapa klien yang kasih feedback ke saya itu, Kak, ternyata habis buku yang dikasih sama Kak Rani dipinjemin itu, saya dapat ada insight baru gitu. Saya seolah-olah dapat kayak jawaban dari permasalahan saya gitu. Oh, oke lah gitu. Jadi ya di situ saya merasa bersyukur tanpa harus banyak ngomong sampai berbusa-busa gitu, tapi buku bercerita lebih banyak ya Kak Indri ya. Bener banget. Sebelumnya saya mau nyapa dulu dong. Halo, Iya Teacher nih. Yati. Ini salah seorang guru Oke. nih di Kota Padang yang Hmm, dia ngehit banget. Dia concern juga oke. sama konseling anak dan remaja. Halo Teacher Yati Oke. gitu kan. Halo Bu. Panggilnya apa Bu? Apa Kak atau Miss ya? Oh, di sini panggilnya Cer. Cer. Teacher. Oh, oke. Kak Indri, ini Teacher. juga udah ada dari Kanaya 1993, Reasons to Stay Alive tuh bagus Kak bukunya. Cerita dong, Kak Indri pernah Oke. dengar nggak judul buku ini? Season to Stay Reasons to... Alive baru dengar hari ini. Makasih udah Baru dengar hari ini memberikan ya? masukan juga kepada kita Iya, iya, gitu iya, kan. iya. Buku juga ada wawasan baru tentang buku nih. Kalau Yes, boleh betul, tahu betul. mengenai 1993, boleh diceritain dikit nggak reason to Tentang stay apa alive gitu ya? apa ya Iya, kan? iya. Kayaknya bau-baunya kok kayaknya nih tentang apa ya? Tapi mudah-mudahan ini ya, Betul mudah-mudahan kali bener. ya. Tentang depresi atau tentang bunuh diri atau apa ya kayaknya ya, dari judulnya ya, Reason to Stay Alive. Ya, survival Kayaknya mungkin sih. Pak Iya, Headstone iya, itu iya. kali ya. Survival kali ya. Iya, iya. Oke, kan mulai aja. Satu buku yang pertama Hmm. saya mau rekomendasikan buat teman-teman sekalian kali ya Kak Rani ya. Iya, boleh, boleh. Apa tuh? Yang pertama ini udah pernah lihat belum? Ini buku lokal karena Hmm. kita Hmm. Indonesia Hmm. lagi kan buku lokal namanya Filosofi Teras. Kayaknya kok Oke. kayaknya bicara tentang filsafat gitu kayaknya berat banget. Tapi lihatlah Hmm. buku ini tuh sampai saking aku sukanya, saking banyak banget hal-hal yang harus diingat gitu kan. Jadi banyak batasan-batasan buku di dalam sini gitu. Hmm. 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 Namanya Oke. ini berat Filosofi Teras, tapi dia tuh nyeritain tentang Stoicism. Jadi filosofi ya tentang filosofi stoik gitu. Filosofi teras memang. Intinya di sini tuh bener-bener kayak di coaching sih Kak Rani, apa yang bisa Hmm. kita kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol. Jadi Oke. misalnya nih, Hmm. mau ke kantor di jalan, Hmm. naik Hmm. kendaraan kedua atau naik kendaraan keempat dan macet. Yang kita lakuin apa sih? Mungkin kita bete gitu kan, Hmm. Hmm. teriak-teriak, Hmm. marah-marah, atau bahkan Iya, iya. keluar kata-kata kebun binatang tuh kan, gitu kan, keluar semua. Tapi di Iya. situ kita harus sadar apa sih yang itu bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol ya respon kita, ya kan. Sedangkan kalau macetnya, kalau seberapa banyak orang resek di jalan, atau seberapa lama atau macetnya lampu lalu lintas, itu nggak bisa kita kontrol gitu. Yang bisa kita kontrol ya respon kita gitu kan. Hmm. Oke, Yang ada betul. dalam buku ini. Makanya buku ini buku pertama yang saya rekomendasiin buat teman-teman semua gitu kan. Jadi, Oke. nah juga Bisa, mm, kenapa kak Lani? bisa didapetin di mana nih pertanyaannya? Oh ini banyak di Gramedia juga ada nih. Ini Oke. namanya Henry Manapiring. Orang Indonesia Si ya Henry berarti ya? Manapiring ini juga survival depresi loh Kak Rani. Jadi setelah dia Ah, depresi,
terus dia ke psikolog dan psikiater, terus dia akhirnya bikin buku ini gitu loh. Terus bukunya juga interaktif gitu kan, bagus bukunya interaktif. Oke, Di oke. poin-poin penting tuh kayak di highlight, terus ada gambar-gambarnya juga. Mana ya? Oke. Nih gambar-gambar. Jadi nggak Hmm. bosan Hmm. bacanya. Nah, inilah yang Iya, dibilang iya, Kak iya. Rani di judul vitamin jiwa ya, vitamin Jiwa. jiwa. Jadi Hmm. ketika kesel atau apa, aku selalu ingat sama buku ini gitu Kak Rani, karena iya ya, Oke. apa yang bisa aku kontrol dan apa yang nggak bisa aku kontrol kayak gitu. Oke. Itu buku pertama ya yang direkomendasikan ya. Iya, ini buku pertama Filosofi Teras. Jangan kelihatan kayak Oke. berat banget gitu ya. Iya, iya. Saya misalnya kalian mikir aku filsafat aja dapatnya nilai C gitu waktu kuliah, tapi ini enggak kok, enggak serumit itu gitu. Malah ini Hmm. mengajarkan kita hidup yang lebih baik. Oke. Thank you Kak Indri. Kembali menyapa lagi ya Kak Indri yang udah bergabung lagi ya. Ayo, Itu Bu Yeti, hai Bu. Hai Bu ini untuk Bu Indri atau Bu Rani? sama kayak ibu kita ya. Sama ya. Harusnya masih dipanggil Miss lah ya, masih muda loh. Ada Dan Kak Rani. Adijang 168, Oke. iya. Terus salam kenal Bu, iya salam kenal juga ya Bu. Saya pernah dikasih buku bagus sama Bu Indri. Oke. Apa tuh Dan yang judulnya saya Bu? kasih tentang grafologi Kak Rani waktu itu. Oh, Grafologinya oke. ditulis oleh Pak Suwanto. Pasti ingat kan? Oke, oke. Ya, 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 ya. Saya juga ada nih di belakang. Iya, ya, menarik ya. Ada Haniho, terus Kanaya 1993. Maaf nyambi ini ya, Kak. Iya, iya, nggak apa-apa. Ada Revi Chan 99, Apriana Ho, terus Derlina, hai, Lanmei 16, Besaliel Welang. Oke, Ah, lanjut ini lah. selamat datang Hmm? juga untuk guru juga nih, salah satu guru juga di Padang, Ibu Lanmai. Halo Ibu, semoga malam ini bisa Oh, mendapat oke. apa ya, input-input yang menarik juga dari kita kali Iya, iya, ya. iya, iya, iya. Salam kenal bulan Mei. Itu ya buku yang pertama ya, berarti filosofi teras ya, tentang mungkin mengajarkan kita tentang apa, lebih ke pola pikir kita gitu ya, Kak Indri ya. Nggak, jadi iya benar Hmm, ke pola pikir. Jadi ketika aku juga mau emosi gitu kan Kak Rani, aku selalu ya, ya, kepikiran ke ya, sini. Iya ya, nggak semuanya bisa kita kontrol loh gitu. ya, Dan ya, buku ini betul, juga betul. enak dibaca, jadi saya rekomendasiin. Boleh habis nih Kak Rani baca deh ini. Oke kok. Oke, oke, thank you. Nanti aku cari deh. Ini udah ada siapa lagi nih? NRF Salahuddin, Tarigan Cahya. Oke, terus buku kedua, Kak Indri. Oh saya terus nih, nggak mau gantian, selang-seling nih Kak Rani. Oh, ntar aja aku penasaran kok dari Kak Indri. Oh, apa ya? Oh yang tadi mungkin apa ya, buku kedua saya bingung. Apa tuh? Tapi Apa buku tuh? yang saya baca dan vitamin buat hidup saya menginspirasi itu Hmm? sebenarnya ini sih, The Secret. Apa tuh? Bukunya di Semarang. Pasti pernah dengar nggak Ronda Band The Secret? Iya, Nggak? iya, iya. Tapi warnanya Bukunya kok ini yang beda ya? ini The Power, ini yang kedua. Oh, oke, oke. Iya, iya, iya. Jadi, oh, Uh, jadi lebih bagus ya? buku yang pertama ini di Semarang gitu kan, The Secret Ronda Brain ini. Ini juga tentang pola pikir kita sih Kak Rani. Mungkin pernah denger ya kali. Iya, iya. Kita nggak akan mendapatkan sesuatu ketika kita itu uh, tidak mempersiapkan diri gitu kan untuk Mm, mendapatkannya mm. gitu. Pernah Betul, denger ya betul, Kak betul. Rani ya? Iya, iya, Gitu iya. kan. Ha, Jadi benar. kita pengen punya uang banyak gitu kan. Tapi Hmm. gaya hidup kita ya kayak gitu terus yang Iya, iya. limit-limit, yang pelit-pelit, ya uang juga nggak akan datang ke kita istilahnya gitu kan, Iya, karena betul, betul. um, definisi uang apa sih, arti uang apa sih, arti uang kan Mm-mm. alat tukar ya. Uang gunanya Iya, untuk betul. apa? Uang gunanya untuk dibelanjakan ya kan. Nah disitulah Hmm. makanya ketika uang itu cuma disimpan, tidak nggak untuk keluar gitu kan, ya uang nggak akan mau gitu datang ke hidup kita. Sama Iya. sih kayak gini, ini The Secret sama The Power gitu. Oke. Jilid satu sama jilid dua. Jadi ketika ada sesuatu hal yang kayaknya aku merasa seperti putus asa gitu ya Kak Rani, aku selalu ingat si Ronda Band The Secret ini juga ada filmnya sih gitu. Jadi Ah, iya. berpikirlah selayaknya kamu itu
sudah mendapatkannya gitu kan, yaitu rezeki gitu Iya, kan. iya, benar. Orang mungkin depresi setiap pagi hari, bangun pagi rasanya kok males ya mengarungi hari Hmm, ini gitu kan. Ya hmm, gimana rezeki datang atau kebahagiaan datang kalau kamu juga nggak bersikap yes. selayaknya sudah datang. Nah, ketika kita bersikap selayaknya kebahagiaan itu udah datang, kayak misalnya kita bangun pagi dengan seger, terus mandi cepet-cepet, Semangat gitu ya. keluar Ah, rumah gitu kan, kita bersikap layaknya kita sudah mendapatkan kebahagiaan itu gitu. ya, betul. The Power of Secret. Bukunya juga Oh, enak dibaca. oke. Nah, bukunya interaktif sih, enak Oke. dibaca juga. Hmm, Gitu. hmm, Jadi ini yang aku rekomendasikan juga, dan ternyata hmm. tokoh-tokoh dunia seperti Walt Disney, terus siapa lagi ya, pengarangnya si Harry Potter tuh siapa ya? J.K. Rowling. J.K. Rowling itu ternyata dia menerapkan prinsip The Secret ini gitu kan. Kita tahu waktu dulu tuh Ah, oke. janda kan, seorang janda yang dia nulis Harry Potter itu Ya. Hmm. sebuah kafe ya, di sebuah kafe yang dia pesen satu cangkir kopi dari pagi gitu kan, jam 9 pagi sampai jam 4 sore cuma satu cangkir hanya mampu dia pesen gitu kan, dan dia Iya, iya. menulis Harry Potter gitu. Dia sudah merasakan apa ya, walaupun naskahnya itu ditolak-tolak ya Kak Rani ya, tapi dia udah Iya, merasakan benar. naskahnya itu booming, naskahnya itu bestseller gitu Hmm. kan. Iya, iya. Dan jadi Ya, The Secret oke. ini vitamin jiwa yang nomor 2 Yes. nih. Merasa putus asa gitu kan, kayaknya kok uh, everything kok nggak bagus semua gitu loh kan. Nah ini juga. Vitaminnya itu ya. Oke. Iya. Mantap, mantap, mantap. Ini dapat pujian nih, Kak Indri. Ada tadi terakhir siapa ya yang disapa ya? Oh, ini Sinta Ada Elo. Iya Kak Sinta Sinta. Ini Elo. juga alumni Oh, oke. Unika. Oh, oke, Sinta. Ivaneko 168. Halo, Kak Ivan. Terus ini Kanaya, Everyday Mindfulness juga bagus, Kak. Oh, Nah, oke. ngaji kita Kak Dapat Rani, ya. 2 judul hari ini kita Oke, dua. dapat. Oke, sip, 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 sip. Nanti bakal kita cari ya, Kanaya ya. Terus Makasih Kak Naya. dari Hendra, The Secret adalah buku wajib. Ya kayaknya ya. Kayaknya memang buku wajib ya. Pernah baca Wajib juga banget Kak sih. Rani tentang The Secret ya? Ada Iya, iya, pengalaman iya. nggak tentang The Secret? Jujur tuh aku tuh kan bukan tipe orang yang seneng baca sebenarnya Kak Indri dan teman-teman. Jujur tuh tipe belajar saya tuh bukan lewat baca. Cuman memang mau Oke. nggak mau akhirnya ya memaksakan diri untuk membaca gitu. Ini di belakang nih sampai full banget bikin satu rak buku. Cuman saya tuh nyari-nyari formula gimana caranya supaya saya tuh bisa baca buku sampai selesai Kak Indri. Karena dulu problemnya cuman seneng beli doang, seneng pinjem doang, tapi tuh nggak pernah sampai selesai gitu. Nah, karena tipe belajar saya itu kan kinestetik sebenarnya. Ini bukan tipe orang yang suka diem, baca gitu kan. Nggak bisa banget gitu. Dari dulu nggak bisa pakai tipe belajar kayak gitu. Saya lebih seneng yang dengerin video, terus kemudian dengerin audio, diskusi sama orang, terus kemudian ikut seminar, workshop tuh saya lebih seneng gitu. Tapi ternyata pada satu titik saya merasa ilmu saya bakal kayak gitu-gitu aja nih kalau saya nggak suka baca gitu. Terus kemudian saya cari-cari gimana ya caranya supaya saya tuh baca buku bisa sampai selesai, supaya saya tuh termotivasi gitu kan. Meskipun masih tetap naik turun, tapi akhirnya saya ketemu satu formula dan mungkin teman-teman juga bisa pakai ya. Nah, boleh Caranya bagi-bagi nih, ya bagi-bagi tips nih. Supaya nggak cuma nimbun buku. betul. Karena nih kayaknya problem orang Indonesia tuh sukanya nimbun doang, hobi banget beli, tapi kalau dibacanya kapan-kapan atau nggak selesai, nggak sampai selesai. Kayaknya nih nggak cuma Benar. saya deh, banyak teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, cara saya gini, karena saya udah tahu tipenya kinestetik, akhirnya kalau saya mau baca buku, saya benar-benar siapin dulu waktu, pikiran, dan secara mentalnya tuh harus relax dulu, Kak Indri. Jadi, nggak bisa tuh tipenya saya kalau lagi sibuk masalah kerjaan, banyak pikiran, terus saya harus baca buku, itu nggak akan masuk. Nggak akan masuk gitu. Habis itu, kalau udah relax, santai, pilih waktu, set waktu, gadget, dan semua masalah kerjaan saya taruh dulu. Berarti anggap aja ini waktu istimewa saya bersama buku saya gitu kan. Terus Konsen ya, kemudian konsen. konsen. Jadi saya buku itu saya anggap raja gitu kan. Nggak saya sambil-sambil sama yang lain. Terus habis itu um,
saya relaksasi dulu Kak Indri. Jadi kadang-kadang saya perlu tarik napas, duduk diem dulu, terus self talk dulu gitu kan. Yuk kita baca buku yuk gitu. Ini bakal bawa vitamin buat diri kita, bakal bawa hal-hal baik untuk perkembangan kita gitu. Jadi tenang dulu, relax dulu, santai dulu. Jadi seolah-olah pikiran saya, batin saya, hati saya tuh siap untuk baca buku gitu loh. Nggak cuma niat aja gitu, tapi benar-benar siap. Terus habis itu, nah setelah itu saya mulai buka bukunya. Saya tuh bukan tipe orang yang suka bacanya urut dari depan ke belakang. Kadang-kadang saya buka seenak saya sendiri aja. Oh, halaman ini apa? Halaman ini apa? Dan kadang-kadang yang saya buka itu memang mewakili permasalahan yang lagi saya alami saat itu gitu. Nah, jadi setelah dibuka acak, ketika saya ngelihat bagian belakangnya, closingnya kayaknya menarik nih. Bagian tengahnya, oh menarik juga. Bagian ininya, oh menarik gitu. Nah, dari situ saya semakin termotivasi untuk, berarti saya harus selesai nih sama buku ini gitu. Nah, terus habis itu saya siapin stabilo, saya siapin kertas, saya siapin pensil, dan saya siapin penghapus juga. Kemudian setiap yang penting-penting saya highlight, terus saya tempelin stiker juga gitu kan, kayak Kak Indri tadi gitu kan, di halaman-halaman penting saya tempelin stiker, dan kadang-kadang quote-quote yang, ya benar, dan kadang-kadang quote-quote yang menarik, terus saya share di sosial media, supaya saya semakin termotivasi untuk nyelesain gitu. Kuncinya kayak gitu ternyata. Terus habis itu stabilonya untuk meng-highlight bagian-bagian yang saya rasa tuh penting. Terus setelah di stabilo nggak cuma sampai di situ, tipe saya tuh harus menuliskan ulang Kak Indri, menuliskan ulang atau saya gambar-gambar di bukunya atau saya gambar di kertas yang lain kalau saya sayang sama bukunya. Terus saya tulis di, oh oke, jadi garis besar dari bab ini tuh apa sih? Jadi kadang-kadang saya baca nggak selalu urut gitu. Tapi yang penting saya paham, oke, bab ini tuh mau ngomong apa sih? Bab ini tuh mau ngomong apa sih gitu. Jadi lebih ke apa ya, cari manfaat dari buku sih teman-teman. Memang kadang kita bosen gitu ya, Kak Indri, bisa terjadi kebosanan atau kadang sampai di bab tertentu kadang kita kok stuck ya, kok kayaknya gini-gini aja ya, padahal orang bilang buku ini bagus gitu. Nah, mungkin kita belum ketemu cara yang pas gitu loh untuk membaca sesuai sama karakter belajar kita. Tapi itu cara Kak Rani sih, mungkin setiap orang bisa punya cara sendiri-sendiri kali ya. Oh, bener. Ini Kak Rani kan butuh mindfulness dulu ya, sebenarnya Iya, benar-benar iya, benar. dulu sama buku gitu kan, sehingga bisa Bener. terserap. Iya, Nah, ini bener. cara nih, bisa dibikin mind map-nya juga membantu Kak Rani buat mengingat Betul. yang sudah dibaca. Ya. Ibarat apa tuh jembatan keledai ya, istilah orang ya, Kak Indri ya? Bener-bener jembatan Jembatan keledai. keledai. Nah, jadi Jadi mudah-mudahan ini sesuatu yang penting. karena pengalaman Kak Indri kalau cuma sekedar baca aja, besok saya ditanya lagi isinya apa, saya pasti udah lupa. Tapi kalau udah pernah ditulis, digambar, bikin jembatan keledai, itu sampai berapa tahun lagi juga saya pasti akan tetap inget gitu loh. Mungkin bukan tipe orang visual kali ya. Visual dari kinestetik ya, karena nulis-nulis kan juga bergerak. Dan ketika file lembaran-lembaran kita, mind map kita bisa juga kadang-kadang dapat insight ya Kak Rani ya. Wih, mau jadi speaker ini misalnya kan. Oh, ternyata saya dan kita bisa kutip yang ada gitu kan. Benar. Mungkin lebih pemahamannya juga lebih cepat dan praktis juga ya Kak Indri ya, dibandingkan cuma membaca aja terus gitu ya. Dan buat teman-teman yang takut buat baca nggak selesai, nggak apa-apa kok baca nggak selesai gitu, nggak apa-apa juga kayak lihat dulu judulnya gitu kan, apa yang gitu kan, baru dibaca. Masalah gitu, kita nggak ada aturan patok harus baca dari depan sama sampai belakang. Itu nggak ada. Karena ya dari duluan ya. Jangan keder duluan kalau udah lihat buku, karena dari buku-buku ini ketika mengungkapkan masalah hidup, ketika kita nggak bisa speak up gitu kan, kita bisa dari motivasi yang ada di buku. Benar banget. Dan ini ya Kak Indri, selain nggak harus selesai, ada satu, kalau pengalaman saya pribadi nih Kak Indri, ketika baca satu buku, saya lebih termotivasi ketika sudah dikasih bocoran sama teman-teman gitu. Jadi kalau sudah ada, kalau gitu Kak Rani. Kenapa? Kalau dikasih spoiler gitu aku malah kesel. Diam, nggak usah bilang, biar aku baca sendiri gitu kan. Oke. Tipenya lebih senang surprise gitu ya. Judulnya ini, that's it gitu kan. Intinya itu oke. urusanku dengan buku.
Emang tipe orang tuh beda-beda ya, aneh ya. Nah, tapi kalau saya tuh baca buku atau nonton film lebih suka kalau udah diceritain dulu sama temen. Apalagi kalau ceritanya ternyata menarik banget. Kadang-kadang aku tanya, skor kamu buat buku ini 1 sampai 10 di angka berapa? 10 gitu. Apalagi kalau sudah ada lebih dari 1 orang yang ngomong dan ngerasa dapat sesuatu dari buku itu, pasti besok langsung saya beli. Mungkin tipenya lebih percaya kata orang kali ya. Lebih apa ya, suggestible. Loh, kok suggestible, Kak Iya Rani? kan? Tapi ini menarik juga, di sini Hmm. sesinya kita ngomongin tentang film yang bisa Iya, iya. membantu inspirasi kali ya, Kak Rani ya. Boleh, 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 boleh. Film kan ya. Iya, iya. Ini dari Bu Yati nih, temanya keren. Makasih, Bu. Terus dari Libby Shirley Nails. Oke. Bu Yati, nah kita kapan nih Bu Indri nge-cafe sambil bikin buku kayak J.K. Rowling? Hahaha. Wah, habis ini saya akan menunggu buku tulisan dari Bu Indri dan Bu Yati. Itu PR kami sebenarnya. Nanti Ya. habis ini Kak Rani juga mau sharing tentang buku yang sudah ditulis sama Kak Rani nih, supaya bisa membakar semangat kita nih, Teacher Yati. Iya, iya. Saya kasih spoilernya biar makin semangat ya. Karena ya itu tadi, saya tuh bukan tipe orang yang seneng baca. Jadi kadang-kadang yang bisa mengejar-ngejar saya untuk menuangkan tulisan akhirnya ya udah kapan hari kan emang bergabung di harus dikejar-kejar gitu. Padahal saya tuh suka nulis loh Kak Indri, tapi saya tuh nggak suka baca gitu loh kelemahannya. Tapi ya udahlah, itu kan sugesti ya kan. Suka nulis tapi nggak suka baca gitu. Nah, nanti di bagian belakang nanti saya bocorin juga gitu ya. Jadi gimana sih rahasianya supaya ide-ide kita tuh lebih cepat bisa tertuang di dalam buku gitu kan. Kadang-kadang kan banyak banget orang Indonesia tuh kan problemnya, aku pengen nulis buku, iya aku sudah punya ide, iya aku sudah punya draft, tapi nggak jadi-jadi sampai 10 tahun ke depan gitu. Iya kan? Aku jadi malu. Itu aku banget soalnya hari Oh gitu ini. ya. Kayaknya harus ada orang yang ngejar-ngejar ini Kak Indri. Baru bisa terlaksana ini kayaknya ya. Ya, ya ampun, malu saya. Iya nih, dari Kanaya masa sama-sama Kak. Terus ini ada siapa nih? AVXZ. Aduh, susah ya baca. Ini account-nya asli nggak ya, Pak ya? Mungkin kakak, bro, kokoh, itu Iya, iya, iya. account kali ya. Nggak pede kali ya pakai nama aslinya, ya udahlah ya. Wildan Firsa, sama banget Kak Rani, suka beli buku tapi bacanya jarang selesai. Iya ya, kenapa ya? Penyakit orang Indonesia. Juniling, terus Hendra sama lebih suka mendengar. Oh, pantesan jadi pendengar setia nih Kak Hendra nih. Yeti, bisa dibikin mind map-nya juga membantu Kak Rani buat mengingat buku yang sudah dibaca. Iya, iya, benar, benar banget tuh. Audrey Ignacia, Linda Marcelina, Putri Spamak. Apa nih bacanya? Steve Handoyo, Putri Spamak. Kanaya, Men Search for Meaning bagus Kak. Oke, habis ini aku bahasin ya. Heeh. Ya, Yeti, tipe no spoiler kita ya Bu Indri. Ya, oke, nggak suka spoiler ya. Hendra Luo bisa dicoba. First we make this beautiful karya Sarah Wilson. Wow, oke. Dapat, thank you. Oke. Ya benar. Ternyata komunitas suka membaca ya di sini ya. Nah, karena ya Kak Indri, udah selesai baca belum? Men's Search for Meaning. Gini, jadi ada apa ya, 4 mazhab dalam psikologi kebetulan, dan untuk mazhab yang paling baru yang keempat alias yang Viktor Frankl ini kan gitu kan, humanistik. Itu Humanistik ya masuknya ya. Membutuhkan effort yang gede menurutku loh Kak Rani untuk memahaminya lebih dalam gitu. Jadi untuk membacanya itu saya masih kalau lihat di toko buku gitu kan masih ambil nggak ya? Berat nggak ya buku ini? Oh, gitu kan. Oke. Ya. Nah, karena ya teman-teman, Men's Search for Meaning ini mungkin bisa jadi satu buku yang memecahkan rekor dalam hidup saya karena dalam 2 malam akhirnya saya bisa menyelesaikan satu buah buku seumur hidup saya. Malu banget. Tidurnya sampai jam 3 pagi cuma buat nyelesain buku itu doang. Tapi memang kok apa namanya, background latar belakangnya tuh di kayak perang dunia
kedua ya Kak ya. Iya, iya, benar banget, benar banget. Kak Indri, kalau kalau hatinya lembut, kalau orangnya kayak gampang kebawa perasaan, saya sarankan jangan baca buku ini sendirian dan malam-malam. Itu yang Jangan baca dialami buku. sama Kak Ranika, Iya, nangis. iya. Enggak, bukan nangis sih. Saya tuh tipe orang yang sebetulnya nggak gampang melo atau baper gitu ya. Nonton film kayak gimana saya nggak akan nangis. Tapi waktu baca buku itu, saya kebawa ngerinya, Kak Indri. Jadi itu bener-bener kayak ada di situasi itu, perang dunia, penyiksaan, di camp penyiksaan, orang dibunuh hidup-hidup kayak gitu. Dan itu saya baca sendirian dan sampai subuh, oh my God. Dan saya kepikiran sampai 1 minggu ke depan. Itu Itu satu-satunya tuh buku yang membuat. kita kuliah kayaknya Kak Rani ya, kalau mungkin Unika pasti mungkin tahu nggak film Cinderlist? Belum pernah dengar tuh. Nah, itu juga film rekomendasi dari Ibu Emma dosen kita. Mungkin Ah, sekarang udah pensiun ya. oke, Itu juga tentang perang oke. dunia dan nggak bisa lah Wow. saya untuk ulanginya lagi Kak Rani Ah, gitu kan. Tapi apa nih terlalu ini Rani ya. dari Man Search for Main Meaning-nya search for meaning Victor? ya. Oke. Jadi jujur ya, karena ya teman-teman. Jadi setelah baca buku itu, saya yang sebagai seorang psikolog itu benar-benar kebuka lagi pikirannya gitu loh Kak Indri. Untuk diri saya pribadi dan untuk ketika saya melakukan konseling sama klien gitu. Em, Jadi sekarang setiap kali melakukan pendekatan ke klien itu, saya nggak mau terlalu fokus sama penderitaan seseorang. Kayak si Viktor Frankl ini. Jadi dia mengatakan setiap orang itu kan punya penderitaannya sendiri-sendiri gitu ya. Even bahkan hidup kamu seburuk dan sesial apapun, bahkan sudah di ujung kematian sekalipun, tapi kamu tetap punya pilihan untuk membuat satu makna yang indah tentang hidup kamu gitu. Apapun melalui karya kamu, melalui cinta kita, melalui usaha dan perjuangan kita untuk kamu tuh pengen menjadi siapa gitu kan. Nah, jadi sekarang pendekatan itu yang saya pakai gitu loh. Jadi saya nggak mau lagi fokus ke Indri ketika seseorang menceritakan, iya masalah saya tuh begini, begini, begini. Ya oke, itu masalah kamu, setiap orang punya masalah, tapi sekarang apa pilihan kamu atas hidup kamu? Nah, disitulah yang akan menentukan makna hidup kita tuh mau jadi pribadi yang seperti apa. Ibaratnya kita mau dikenang sebagai siapa gitu, sebagai orang biasa-biasa aja atau sebagai siapa gitu. Nah itu tuh Oke. ngena banget sih Kak Indri di saya. Tapi mungkin memang buat orang-orang yang nggak terlalu banyak bergelut di dunia psikologi mungkin akan agak kesulitan gitu ya untuk memahami istilah-istilah dari Viktor Frankl ini di logoterapi. Tapi it's okay kok. Setelah dibaca 2-3 kali diulang lagi pasti kita akan dapat pemahaman yang baru lagi kok. Jadi nggak masalah. Tapi itu tadi Kak Indri, chapter 1 isinya tentang detail banget Kayak penyiksaan ya. Ya. Jangan malam-malam, jangan sendirian bacanya. Di chapter kedua baru diceritain detail tentang logoterapi, sebuah terapi yang Viktor Frankl itu ramu sendiri gitu setelah dia keluar dari camp konsentrasi yang itu. Gitu kira-kira Kak jadi Indri. Jadi di balik kengeriannya, terus apa ya, Ya, suramnya masa Perang Dunia Kedua itu benar-benar membuka pikiran Kak Rani yes. untuk ngadepin klien gitu ya. Ya, ya, Sama benar benar benar. kayaknya ada satu quotes yang bilang kamu adalah pencerita dalam buku kisah hidupmu, ya Hmm. kan? Jadi sama seperti tadi sih, mungkin yang di sini tadi kan, apa yang bisa kamu kontrol, apa yang nggak bisa kamu kontrol ya Kak Rani Iya, ya. iya, benar. Kita Benar. mau memaknai hidup kita itu seperti apa tergantung kita. Kalau Ya. pemaknaannya sebagai orang yang sengsara, sebagai orang yang tertindas, ya akan jadi seperti itu gitu ya kan? Yes, benar benar benar. Jadi Mantap. tergantung sudut pandang kita juga ya Kak Indri mau memposisikan kita sebagai korban atau mau sebagai aktor pelaku gitu ya. Karena kalau selamanya kita menganggap diri kita tuh korban situasi, korban ini, korban itu, di luar sana tuh di belahan dunia yang lain banyak banget orang yang maaf mungkin hidupnya nggak seberuntung kita, mungkin lebih menderita dari kita, tapi tetap bisa melakukan satu hal yang hebat untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi ya sebetulnya fokus kita lebih ke mau menjadikan hidup ini tuh dibawa kemana ya, bukan fokus pada penderitaannya. Mungkin itu kali ya pesan berharganya ya. Iya. Makasih ya, siapa tadi si Kanaya ya yang bilang Karena tentang ya, film luar biasa nih, Men pembaca for yang baik. Meaning. Mungkin Ya, audiens bisa sharing juga buku-buku apa yes, yang mungkin mm-mm. motivasi, yang membangkitkan semangat kalian Semangat juga ya. boleh Mm-mm. sharing. Boleh, boleh. Ini udah Iya ada nih, Artik. Artik nih, ini teman baik saya juga nih, Kak Maxi nih. aduh, Halo, benar. hebat, keren.
sama dong sama kayak Kak Maxi juga penggemar buku nih. Suka baca juga ya kan? Kak Indri ada rekomendasi buku lain lagi nggak yang hari ini mau disampaikan? Iya, sebenarnya kalau ngomong soal buku banyak ya, karena saya suka baca Banyak buku ya. gitu kan. Oh, oke. Bukunya tuh terbuka luas gitu ya, tapi satu aja Ya. lagi ya, karena kita juga nggak mungkin live sampai besok pagi kan ya Kak Rani ya. Mungkin tapi bisa diulang nih kolaborasi kita, seneng banget ngomong sama. Boleh. Iya, iya, iya. Yang terakhir saya lagi baca ini, Lagom. Lagom. Oke. Bacanya Laugem gitu ya. Ini bahasa Ah. dari Swedia. Jadi sekarang ini banyak sih buku-buku yang mengarah ke mindfulness, dan mindfulness-nya itu lebih ke arah Nordic sana gitu loh. Maksudnya pola hidup, gaya hidup, pemikiran-pemikiran di Nordic gitu kan. Kalau kita sebelum ini kan zamannya berganti berubah ya Kak Rani. Sebelum ini Iya, kita iya. belajar ikigai. Ingat ikigai? Apa tuh? Ikigai seni Jepang gitu tentang gaya hidup, Ah, keselarasan gitu. Ikigai. oke. Ha. Marie Kondo yang dia suka ngerapiin semuanya itu kan, itu juga dari Hmm, Jepang. hmm. Nah, Oke. sebenarnya dunia ini tentang lifestyle, gaya hidup segala macam tuh bergeser dari Jepang ke Eropa nih, ke Nordik. Oke. Nah, buku ini saya rekomendasiin karena buku ini juga interaktif gitu kan, bagus, enak dibaca, terus ada gambar-gambar Hmm. juga, nah ya, Hmm. foto juga. Nah, Oke. kalau ini bahasanya Swedia, yang di Swedia itu dia not too little, not too much, jadi nggak sedikit, nggak Ah. banyak gitu. Kita Hmm. kalau jadi orang itu yang cukup aja deh, nggak usah yang Hmm. terlalu sedikit, nggak usah Ya, yang ya, terlalu ya. banyak, nggak terlalu Ya. miskin, nggak terlalu kaya, nggak terlalu populer, nggak juga terlalu terpuruk gitu kan. Jadi Hmm. yang sedang-sedang saja. Nah, oke. Cukup-cukup aja gitu ya. Bener. Dan prinsip ini dipakai sih sama, ini kan dari Swedia, ini dipakai Hmm. sama IKEA. IKEA, kita tahu dong IKEA. Ah, oke, oke. Nah, itu dia pakainya Laugem ini. Ini sih buku yang terakhir Oke. yang Rani itu rekomendasi terakhir dari aku. Seru, mungkin buku ini mengingatkan bahwa ketika kita punya ambisi juga gitu kan, aku harus ini, aku harus ini. Mm-mm. Ingat dong, kalau kamu mau damai, kalau kamu mau bahagia itu yang sedang-sedang aja. Ah, oke. Cukup is Itu, cukup gitu ya. yep, itulah Kak Rani. Oke, luar biasa banget nih. Ini film ada juga Kak yang bikin semangat. Nah, kayaknya perlu kita bahas nih. Tapi masalahnya kan saya nggak terlalu suka nonton film. Jadi nanti kita tungguin sumber-sumber rekomendasi film dari Kak Indri aja deh. Eh, kalau boleh tahu hobinya Kak Rani apa? Kalau nggak suka baca buku, nggak suka film, tapi Eh, punya begitu banyak wawasan yang bisa dibagiin buat kita semua. Jadi hobinya Kak Rani apa? Ayo, apa ya belajar. hobinya? Tebak dong. Hobi belajar sih, cuman kayak mungkin tipe belajarnya yang beda kali ya. Aku tuh lebih suka belajar yang lewat praktek langsung gitu loh, Kak Indri. Mungkin karena tipe belajar kinestetik kali ya. Jadi kalau Bisa belajar diem. yang pasif tuh nggak bisa diam. Jadi cuman kalau kalau cuman belajar yang nonton film aja atau baca buku sendiri tuh kayaknya kurang menantang gitu. Jangan-jangan ketika sendirian Kak Rani merasa kesepian. Nggak juga sih. Aku seneng menyendiri sih. Apa ya hobi aku ya? Oh, hobi aku sih sebenarnya aku lebih suka jadi bingung ya Jangan hobinya mancing apa. nih, Mancing pertanyaan ini kayaknya mancing mancing keributan ini. emosi dong. Hobi aku tuh sebenarnya lebih aku suka main musik sih sebenarnya, terus suka nyanyi juga gitu. Tapi seringnya tuh kadang kayak inspirasi tuh aku temukan ketika misalkan aku lagi traveling, lagi ke tempat yang alam yang ijo-ijo gitu kan. Nah, ketika pikiran tuh bener-bener tenang, di situ tuh aku sering banget dapat ide dan inspirasi gitu loh, Kak Indri. Jadi hal-hal yang sering kali aku tuangkan tulisan lewat sosial media atau yang buku yang aku tulis tuh seringnya ketika malah kayak gitu lagi sendirian, lagi menikmati suasana alam gitu. Melo banget ya ya ampun. Berarti suka jalan nih, suka traveling nih, Ya, suka suka traveling. meditasi. Ya, benar. Oh ya, tadi mau bagiin tips kan? Bagiin tips ke teman-teman kan sesuai janjinya kan, Kak Indri. Ini Benar. ada Desi Dari Konyenye saya nih. bukunya itu aja. Dari saya Oke, bukunya thank rekomendasi itu
semuanya. Sekarang gantian ini yang mau Thank you banget bagiin Kak Indri. mau Ya. bagiin tips dan segala macamnya. Tips. Oke. Kak Desi udah join mahasiswa Unaki juga nih. Oke, nah salah satu buku yang jujur merubah kehidupan saya tuh ini nih. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat nih, karya Mark Manson. Jadi ini memang bestseller banget di seluruh dunia ya, teman-teman ya. Jadi kadang seperti yang tadi Kak Indri sampaikan, kita suka banget pusing sama apa kata orang, pusing sama apa respon orang terhadap kita, penilaian orang lain, tapi kadang-kadang kita perlu bersikap bodoh amat. Tapi tentunya bukan sembarangan bodoh amat. Kalau pengen tahu tekniknya lebih lanjut nanti baca ya bukunya. Ini bestseller dan udah diterbitkan di banyak bahasa kok. Terlaris versi New York Times dan Globe and Mail juga ya, teman-teman bisa dibaca. Bestseller juga nih. Terus tadi kan Kak Rani sampein, Kak Rani itu bukan tipe orang yang suka baca sebenarnya, tapi gimana caranya supaya ide-ide yang ada di otak ini tetap tertuang gitu. Kadang-kadang tuh Kak Indri tidur sampai pagi itu tuh karena terlalu banyak ide-ide yang mengalir gitu. Tapi mungkin kita tuh belum ketemu sarananya tuh harus dituangkan lewat apa gitu. Dan banyak juga teman-teman yang merasa nggak percaya diri Kak Indri. Idenya keren, idenya bagus, tapi nggak percaya diri untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan, mungkin di sosial media atau apa. Karena takut salah, karena takut, nanti kalau aku dikritik gimana, nanti kalau nggak cukup oke gimana gitu. Itu kan sayang banget sebetulnya kan Kak Indri. Nah, teman-teman nih, saya merekomendasikan satu buku. Rekomendasi, ini karya 16 orang psikolog. Jadi, belum pernah ada buku yang menyatukan ide dan pemikiran serta pengalaman 16 orang psikolog di seluruh Indonesia ya, teman-teman. Jadi ini judulnya Seni Melewati Masalah. Salah satunya saya menulis di sini. Yang saya tuliskan di sini Kak Indri, ini tentang struggle atau perjuangan seorang wanita di masa quarter life crisis di era milenial kayak sekarang gitu kan. Jadi wanita biasanya di usia 25 tahun gitu kan, dituntut untuk sudah punya pasangan, mapan, sudah selesai kuliah, sudah oke kehidupannya ya. Tapi pada Banyak kenyataannya nggak ubahnya. selalu. Nah, banyak ubahnya. Tapi kenyataannya hidup tidak selalu semulus itu. Makanya kayak hidup itu kan kayak surfing gitu kan ya. Nah, saya menuliskan bab itu, cerita itu di buku ini gitu. Gimana sih caranya struggle dan keluar dari krisis seperempat abad itu khususnya buat seorang wanita gitu. Dan seri-seri lainnya juga menarik banget nih Kak Indri. Jadi ada seri bagaimana seorang orang tua juga struggle melewati badai dalam kehidupannya, menghadapi anaknya berkebutuhan khusus. Terus kemudian juga seri-seri yang lain. Jadi berbagai krisis kehidupan tertuang di sini gitu. Nah, mudah-mudahan setelah baca buku ini, teman-teman bisa merasakan langsung kayak ngobrol langsung dengan psikolog dan merasakan dunia psikologi kalau di ruang konseling ngadepin klien tuh kayak gimana dan kayak baca chicken soup aja Kak Indri. Baca Bener. pengalaman 16 ya, baca pengalaman 16 orang psikolog langsung gitu kan dari ruang konseling dan dituangkan dalam sebuah buku. Kapan lagi? Ini karya 16 orang psikolog. Nah, kalau ini nanti teman-teman kalau mau japri bisa DM lewat saya. Tebelnya cuma segini nih, nggak tebel kok. Paling 1 jam selesai lah. Nah, ini Oke. teman-teman, karena gini ya, Hmm. pengalaman-pengalaman psikolog itu sebenarnya kita punya kode etik ya Kak Rani untuk bisa Yes, disampaikan betul. dan nggak boleh Mm-mm. disampaikan. Dan dalam Betul, buku ini betul. mungkin banyak pelajaran-pelajaran yang mungkin harus Hmm. disampaikan kepada teman-teman semua gitu kan. Iya, iya, Makanya benar-benar. tertuang dalam buku ini. Dan bagusnya Mm-mm. lagi buku ini kayaknya bisa kita pilih ya yang related sama masalah atau Iya, kebutuhan kita yang benar. gitu. Hmm. Jadi nggak Hmm. harus Hmm. yang berbeban untuk baca satu buku tebel Iya, gitu. benar-benar banget, benar Hati. banget. Yes, oke. Jadi setiap bab teman-teman bakal Kira-kira ngerasain berapa seolah-olah harganya? ini harganya 129 teman-teman untuk sebuah buku antologi psikolog karya 16 orang psikolog gitu. Jadi di setiap bab ketika kita baca kita tuh kayak konsultasi langsung dengan psikolog secara live gitu loh. Jadi teman-teman bakal ngerasain pengalaman yang mungkin beda banget gitu ya dibandingkan membaca buku yang lain gitu kan. Nah, bener bener kata Kak Indri sih. Jadi kalau misalkan nggak sanggup Kak untuk selesai nih semuanya berat nih gitu, teman-teman bisa memilih topik yang related gitu karena setiap bab itu krisisnya juga beda-beda gitu. Jadi kayak ibarat kayak kita lagi surfing gitu, seru ya. Nah, Iya, Kak Indri, betul banget. Kak Rani itu juga pingin itu tadi karena kan sebetulnya nggak suka nulis gitu kan, nggak suka membaca gitu kan. Baca. Nah, nggak suka membaca, nggak terlalu hobi. Nah, tapi ketika harus menuangkan dalam bentuk tulisan tuh, saya seneng gitu karena
cuman satu sih motivasinya. Ketika saya bisa membagikan pengalaman saya buat orang-orang di luar sana dan mereka dapat sesuatu, itu tuh kepuasan yang tidak ternilai gitu loh. Jadi karena motivasi itulah, jadi sering banget nulis di koran, media massa, media elektronik atau apapun gitu kan. Jadi tujuannya cuman seneng aja ketika tulisan aku tuh bisa dibaca gitu. Dan supaya ide di otak ini juga ngalir lewat buku, nggak cuma penuh di sini doang gitu. Loh, itu caranya Rani supaya berguna buat Ah, orang lain gitu loh. Kak Rani yes, jadi benar, relate benar, jadi benar. Mm-mm. apa yang dirasakan sama Kak Rani, apa yang dipelajari sama Kak Rani itu tertuang lagi untuk jadi Ya, ya. pelajaran buat orang lain kan. Yes, Makanya benar, itu benar, dari benar, benar. maka dari itu Kak Rani nulis ya kan. Meskipun nggak suka baca ya. Dan ada satu lagi buku juga, Kak Indri, ini sukses menjadi orang tua. Beberapa waktu yang lalu nih, kami habis para penulis ngadain kelas Zoom bareng, jadi untuk membahas gitu, kayak sharing and caring, kenal lebih dekat dengan kami para penulis di sini. Buku ini juga spesial banget karena ditulis sama 14 orang psikolog di seluruh Indonesia. Dan salah satunya saya menulis di sini. Temanya tuh salah satu tema yang unik dan mungkin teman-teman juga pernah ngerasain semua dalam hidup. Kenapa remaja dan orang tua kalau ngomong suka nggak nyambung? Teman-teman mungkin Oke, semua ngerasain ya, iya kan? ada generasi gap kali ya Kak Rani ya. Yes, Itu benar, benar, benar banget. Ya, ya benar banget. Jadi kalau teman-teman baca buku ini, bisa sebagai seorang anak, kita bisa dapat sesuatu, dari sisi orang tua kita juga dapat sesuatu gitu loh. Dan kisahnya sekali lagi 14 kisah yang beda-beda banget gitu kan, mulai dari anak-anak bayi, ada juga yang nulis gini, tegas, itu apa ya, tulisan kemarin habis dibahas keren banget sih. Marah tapi dengan cinta, misalnya kayak gitu, bersikap marah tapi dengan cinta. Terus kemudian anak ceria berasal dari orang tua yang bahagia. Jadi judulnya tuh udah keren-keren dan isinya pun tuh juga sangat menggugah banget gitu. Terutama Anda yang calon orang tua, Anda pemerhati anak, parenting, terus kemudian para guru, konselor, wajib banget sih kayaknya membaca buku ini. Karena ibarat kita kayak dengar pengalaman langsung gitu loh dari para psikolog di ruang konseling dan ditulis sama 14 orang psikolog. Nggak tebel kok, ini cuma segini nih. Nah, menarik nih untuk Kak buku Rani. ya, Kalau menarik boleh nih. apalagi orang tua zaman sekarang ya, mama-mama atau orang tua zaman now sekarang benar-benar Iya, kayak ya. concern sama apa ya, edukasi atau perkembangan psikologis Bener, anak-anaknya gitu kan. bener, bener, Yang bener. ada Kak Rani, mungkin boleh dijelasin, boleh Mm-mm. dibaca atau boleh direkomendasiin nggak? Kira-kira untuk orang tua yang anaknya usia berapa nih? Usianya mungkin Hmm. atau toddler atau orang tua yang punya anak remaja nih yang sudah dikasih tahu Iya, misalnya iya. gitu. Tapi ada Nah, di situ. karena saya nulisnya buat orang tua yang mulai punya anak remaja di generasi milenial, jadi buku ini oke banget nih buat orang tua yang anaknya tuh mulai SMP, SMA, sampai yang anaknya dewasa sekalipun. Tapi Kak Indri, sekali lagi buku ini bukan cuma bisa dibaca oleh orang tua yang punya anak di usia berapapun gitu. Buku ini oke banget untuk dibaca kita-kita semua, karena ini refleksi kehidupan kita. Bahkan ada satu orang psikolog kemarin waktu kami nge-live bareng gitu kan, sharing and caring gitu, seorang psikolog ini menceritakan ada seorang yang sudah tua, usianya 45 tahun, Kak Indri, tapi punya satu gangguan perilaku, gangguan emosi, dan akhirnya sampai mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ternyata setelah ditarik ke belakang, gangguan itu muncul karena salah didik orang tua yang serba Salah pulang. memanjakan, salah pola asuh. Karena saking sayangnya, semuanya dikasih ke anak itu. Jadi sampai nggak ada batasan, kamu mau apa semuanya orang tua kasih. Tapi sekarang ketika anak itu berusia 45 tahun, ternyata mengalami gangguan perilaku. Nah itu kan, ya ya, jadi kan keren banget gitu. Gimana Kak? Itu udah bukan anak lagi sih Kak Rani, udah 45 tahun. Bener, bener. 45 Memang tahun. masa awal kita, Iya, pola asuh iya dan hubungan benar-benar. sama orang tua itulah yang kita bawa sampai Mempengaruhi. kita nantinya juga. Bahkan kita juga Betul. kayak lingkaran setan tuh Kak Rani ya kan, Iya, iya misalnya benar, benar, benar. gituin dia jadi Nah, soknya ah. juga. Bener banget. Bener banget Kak Indri, kemarin waktu di live bareng itu sama temen-temen gitu, para pendengar, ternyata topik yang paling paling kayaknya paling hits buat mereka sekarang ini kayak tentang toxic parenting gitu.
Jadi toxic parenting tuh yang kayak gimana, banyak banget orang ngomong toxic parenting, tapi mungkin kita belum benar-benar tahu pola pengasuhan yang toxic tuh kayak gimana. Terlalu sayang banget sama anak sampai maunya apapun dikasih, atau terlalu tegas sama anak, atau kayak gimana gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ternyata banyak banget orang tua yang suka marah tanpa kontrol ke anak, Kak Indri. Kalau udah marah tuh kayak nggak bisa kontrol, dan ternyata di masa kecilnya juga mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi pola yang berulang kayak yang Kak Indri bilang tadi, kalau nggak diputus mata rantainya itu akan terus terjadi kayak gitu. Suatu saat anak ini ketika sudah dewasa juga akan melakukan pola yang sama. Jadi ya teman-teman mudah-mudahan bisa dapat jawabannya lewat buku ini ya, teman-teman ya. Menarik ya? Oke. Memang menarik Yes. ya, karena Betul, betul. dari konseling ruang psikolog Ya. yang dimasukin ke dalam buku. Iya, ya. Teman-teman bisa DM ya kalau tertarik sama buku ini ya. Oke Teman-teman, nih, ada komentar lagi nih, Kak Indri. Boleh dibacain, Kak? yuk, saya yang baca ya. Saya ada teman Ya, yang boleh, mana boleh. orang tua ada sakit jiwa. Sorry istilahnya saya kurang paham. Mungkin ada Ya, oke. gangguan mental kali ya. Apakah ada rekomendasi buku untuk teman saya supaya dia tetap waras? Gimana tuh Kak Rani? Oke. Coba nanti saya otak-atik ya. Kayaknya di e-book pernah dapat dulu juga sih tentang bagaimana menjaga pikiran kita tetap waras gitu. Tapi nanti coba saya japri deh. Mungkin Kak Indri ada inget satu buku gitu yang terkait dengan ini, yang ditanyakan ini Kak Indri? Karena mungkin itu ya, siapa nih? Si Hendra Luo 89 Iya, mungkin iya. bisa jawab ke Kak Rani sih. Karena Iya, eh, boleh, boleh. sakit jiwanya seperti apa, dampaknya gimana buat Iya, anak itu iya. gimana, tahu ya sampai Iya, mana betul. gitu. Tapi tentang orang tua yang eh agak gimana gitu sama anak sih, saya jadi aku jadi ingat bukunya Dave Plazer tuh. Eh Child Called It ya? ya, Child Oh, Called iya, It. iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Iya, iya, benar juga, Eh, benar juga. Ya, 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 ya. Itu ternyata ya, Kak Indri, buku yang Sibyl itu kan wanita dengan 26 kepribadian juga diasuh ya, sama ibu yang sakit jiwa juga gitu. Nah, ternyata tuh. orang tua yang dalam tanda kutip punya satu kelainan kejiwaan gitu memang akan membawa dampak tertentu ya buat perkembangan si anak ya, meskipun kadang dampaknya tidak secara langsung ya. Tapi kalau satu benang merah yang ingin saya simpulkan, Kak Indri, ternyata yang penulis Dave Pelzer itu sendiri, meskipun dibesarkan dengan cara seperti itu, dilempar-lempar dari satu panti asuhan ke yang lain, dibuang sama ibunya, tapi suatu saat dia membuktikan bisa jadi seorang yang sukses, yang luar biasa, seorang pemimpin keluarga yang hebat, penyayang istri dan anak-anaknya. Jadi iya, tetap waras. Jadi nah benar. Jadi maksudnya buku-buku seperti itu kan benar-benar vitamin banget, mau menunjukkan ke kita seburuk apapun kejadian dalam hidup kita tidak menjadi alasan untuk kita harus aku kan dulunya begini, aku kan begitu, aku kan orang tua aku begini, nggak ada alasan untuk kayak gitu ya. Tapi dari buku-buku Bener kayak banget. gitu ya kita sangat terinspirasi ya Kak Indri ya, luar biasa sih emang sih. Iya, malam ini seru banget sih. Malam ini luar biasa banget Iya, sama Kak iya, Rani. iya, iya. Boleh nih kayaknya Kak Indri nanti kapan kita jadwalin buat list film-film. Tapi mungkin nanti Kak Rani juga bakal cari rekomendasi film meskipun nggak terlalu suka nonton film. Tapi mungkin nanti boleh Aduh, kita bahas ya Kak Indri ya. Kak Rani nggak suka nonton film karena belum ada temennya kali. Oh kali ya. Tapi dulu ketika Macam ada temen kok karena itu loh Kak Indri, kayaknya tuh daripada waktu aku tuh cuman duduk diem 1,5 jam 2 jam, mendingan aku tuh ngapa-ngapain gitu loh, mendingan masak, mendingan apa, mendingan apa. Tapi tuh berarti berarti Kak Rani itu memang tipe yang nggak bisa oh, diem oh, gitu. iya, 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 bener. Ini ternyata banyak komen soal nih Iya, iya, di boleh dibacain lagi. Ya, oke Kak, Indonesia. silahkan. Oke, dari Umar Kayam. Saya suka buku Ya. emosional Oso, penerbit baca. Terima kasih Pak Umar. Thank you Pak Umar. Mm-mm. Ya, ya, ya. Karena learning tuh lagi topik yang in juga ya Kak Rani ya, karena Ya. anak-anak di apa namanya regulasi emosi, terus sekarang juga Yes. IQ juga bukan nggak penting ya, tapi IQ tuh lebih banyak di EQ kayaknya ya, emotional quotient. Ya, ya. Dan sekarang yang terbaru juga adversity quotient ya, ternyata IQ nggak menjamin semuanya ya Kak Indri ya. Bener. Oke. Ini ada lagi nih, wanita dengan 26 kepribadian, buku apa ya? Sorry kurang jelas. Oh, Sibyl. Wajib kita. SYBIL.
Oke. Terus ini Umar Khayyam Emotional Healing Jan Dr. Fries penerbit Selasar. Oke, masukkan juga ya buku ya, menarik ya. Oke, menarik. Terima kasih ya Pak Umar ya. Jadi banyak nih. Iya, iya. Jadi banyak masukan ya. Nanti harus kita catat satu-satu ini kayaknya nih. Oh, ada lagi nih. QM. Oke, Emosional. Antonio Dio Martin. Pak Umar, kapan-kapan ini harus dikorek ini kayaknya nih. Untuk bersama Kak Rani tentang emosional quotient, emotional Iya, quality emotional management. quotient ya, EQ ya. Kak Idris udah tinggal 10 detik nih. Thank you banget ya waktunya buat malam hari ini. Nggak kerasa kan? Kita ketemu lagi di session yang lain ya. Dan thank you buat semua yang udah nonton ya.